Shalom warga kerajaan. Dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian, yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy, bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama, orang percaya, believer, ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem, dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan, saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa, ya, dan satu lagi trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia, sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra, yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya. Ya, siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Shalom. Selamat bertemu pada minggu hari ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama naikkan nama Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari yang ada di gereja, yang ada di rumah, dimanapun Anda berada pada saat ini,
Mari kita satukan hati, kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Engkaulah kekuatan, Engkaulah Allah Immanuel. Haleluya. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat sama-sama katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan kepada Tuhan, Kau kuatkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku bertahan. Ya Yesus. Kau harapan
Haleluya. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kau Tuhan yang besar. Kau Allah Immanuel. Engkau beserta kami. Beserta kami, mari yang di rumah berikan kata-kata pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Dia hadir di tengah kita. Dia tidak terbatas waktu dan ruangan, tapi Dia hadir dalam hidup kita. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Beserta kami. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih katakan lebih sungguh. Kau kuatkan aku bertahan ya Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami bahwa Engkaulah Immanuel. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih, hati kami penuh dengan sorak-sorai pagi hari ini. Mulut kami penuh dengan pujian yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap akan bersorak memuji Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat yang di rumah katakan amin. Amin. Haleluya. Kami percaya, kami semua yang di sini percaya bahwa kita tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Yeah. Yang di rumah mari bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Yeah. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau gantikan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Yuk sama-sama di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan
memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Yang di rumah tetap semangat. Haleluya. Yes. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau gantikan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, hey, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Yes, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Pujian ini mengatakan bahwa sepanjang umur kita akan memuji Tuhan. Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak tuh disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Kau beserta kami
Kau kemenangan kami, Kau di pihak kami. Oh Yesus, Kau tak membiarkan kami. Terima kasih. Kau kemenangan kami Tuhan. Kaulah kuat kami dalam anugerah-Mu, kami aman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat sama-sama katakan pujian ini. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu. Haleluya, mari angkat kedua tangan kita, berserah kepada Tuhan. Memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sekali lagi berseru kepada Tuhan. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah ungkapan isi hati kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami tetap menyembah Engkau Bapa. Sepanjang usia kami Tuhan, kami terus Tuhan akan memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya kekuatan daripada-Mu menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi hidup dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga turun atas kehidupannya. Biarlah kabar baik yang kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan ya Yesus. Dan banyak jiwa yang datang kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom Torok Batam. Saya percaya bahwa siang hari ini kita semua tetap sehat, tetap boleh berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, siang hari ini saya akan berbicara tentang 100% sesuai dengan yang ada di poster 100%, yaitu bagaimana kita harus memberikan 100% kepada Tuhan dengan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi tetap 100% buat Tuhan. Amin. Amin. Oke, mungkin seperti ini kira-kira ya. Kita mungkin sudah beribadah setiap minggu. Kita nggak pernah yang namanya kita absen ibadah. Zaman sekarang kita ibadah online. Mungkin kita setiap hari minggu kita ibadah online, Zoom bersama. Mungkin kita bisa komsel sama-sama. Bahkan mungkin di hari-hari lain kita bisa join dengan ibadah-ibadah yang lain di gereja-gereja lain. Mungkin kita sudah berikan yang terbaik. Kita sudah melakukan semua. Mungkin kita sudah berdoa sama Tuhan setiap hari. Tetapi kalau boleh jujur siang hari ini, masih nggak sih kita 100% percaya sama Tuhan? Masih nggak sih kita benar-benar 100% kita mau total buat Tuhan? Masih bisa nggak kita jujur aja siang hari ini? Kenapa saya katakan jujur? Karena saya selalu belajar dalam hidup ini. Sampai hari ini, saya nggak mau jadi orang Kristen yang munafik di hadapan Tuhan. Kalau saya benar-benar saya nggak kuat, saya bilang, Tuhan, saya nggak kuat, saya butuh Engkau lebih dan lebih lagi. Maka siang hari ini kita mau jujur sama Tuhan. Kita udah melakukan ini partnya yang terbaik. Kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah melakukan semuanya. Tetapi kalau Tuhan belum jawab doa-doamu,
Kalau Tuhan belum memberikan apa yang kamu mau, masih nggak sih kita 100% buat Tuhan? Sesimpel itu aja. Ada doa-doa yang Tuhan belum jawab. Mungkin ada kesulitan dalam hidup kita, mungkin ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pernikahan, atau saat sekarang kita bicara masa depan, kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa mengira-ngira, masih bisa nggak kita 100% bersama dengan Tuhan? Atau mungkin kita sudah mulai berkurang, tinggal 98%, atau bahkan mungkin sudah tinggal 10% bersama dengan Tuhan. So, siang hari ini saya mau mengencourage sama-sama di tengah-tengah kondisi yang nggak pasti saat ini gitu ya. Kalau kita perhatikan berita-berita, kita perhatikan media sosial, perhatikan banyak muncul pakar-pakar COVID yang baru, satu berkata A, satu berkata B, bahkan banyak muncul hoax-hoax yang baru. Tetap dibanding kita sibuk dengan hal-hal yang tidak esensi, mari kita kembali ke esensi, kita kembali ke firman Tuhan. Mari tetap kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetap 100% bersama Tuhan. Amin. Dan di saat-saat ini, saya banyak mendengar perkataan-perkataan yang muncul, yaitu bagaimana kalau saya tidak punya pekerjaan, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana kalau orang yang kita kasihi tiba-tiba sakit dan nggak kunjung sembuh, bagaimana kalau sampai saya salah menikah, bagaimana kalau saya tidak bisa menikah, dan yang paling ekstrim, bagaimana ini kalau kita percaya Tuhan, tetapi Tuhan belum melakukan apa yang kita minta, masih bisakah kita 100% bersama Tuhan? Nah, siang hari ini saya akan berikan 2 poin kepada kita semua untuk kita belajar dan kita melakukan firman Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama check up, atau bahasa sekarang kita swab test ya. Kita swab tes kerohanian kita. Apakah 100%? Mari sama-sama kita buka dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya ulangi ya, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7. Mungkin ini salah satu ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, begitu Bapak Saudara sekalian ya. Mari kita baca, dan saya bacakan sama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu, yaitu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, yang pertama yang kita mesti belajar adalah gini, percaya kepada Tuhan apapun yang kita alami. Trust in God, what happened, apapun yang terjadi, boleh apapun yang mungkin hal-hal buruk, hal-hal baik, tetap percaya kepada Tuhan. Di posisi ini, Simon mungkin sudah capek. Kalau bahasa saya ya, mungkin dia sudah capek, sudah kecewa. Karena apa? Tidak mendapatkan 1 ekor pun. Dan kalau saya pelajari, Simon di sini bukan nelayan biasa. Secara 3 generasi, dia sudah menjadi seorang nelayan. Bagaimana orang yang ahli di bidang itu. Bagaimana dia expert dengan masalah pernelayanan, Bapak Saudara sekalian. Nah, mungkin terdengar konyol, terdengar aneh, padahal Simon sudah orang yang berpengalaman, sudah melakukan kegiatan setiap hari, dan waktu itu dia tahu, ini bukan waktunya, nggak mungkin dapat. Tiba-tiba Tuhan datang, bilang, langsung tebarkan jala. Nah, di sini kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dengan semua yang kita alami. Mungkin kita sedang kehilangan sesuatu, mungkin kita sedang merasa sedih, kita sedang struggle, mungkin kita sedang capek ataupun kecewa seperti yang Simon alami. Mungkin banyak hal dalam hidup kita yang kita nggak mengerti. Ada tragedi, ada masalah yang sedang terjadi, mungkin kita nggak mengerti. Tetapi yang keren di sini, Bapak Saudara sekalian, apa? Responnya Simon. Dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Nah, hari itu Simon tidak mengerti kenapa Yesus menyuruhnya. Tetapi Simon taat. Mungkin saat-saat sekarang kita nggak mengerti kenapa kita harus 100% bersama Tuhan. Tetapi kalau kita taat, ada sesuatu yang besar yang mau Tuhan beri bagi kita semua. Kita tidak harus mengerti sepenuhnya untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saya ulangi, kita tidak harus mengerti sepenuhnya untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya.
Simon tidak mengerti sepenuhnya, tetapi dia percaya sepenuhnya. Secara logika, Simon tidak mengerti sepenuhnya Tuhan mau apa. Tetapi kita selalu belajar bahwa apa? Kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya selalu sampaikan dengan istri saya dari zaman kita masih pacaran, tunang hingga menikah, selalu katakan begini, jangan pernah pakai kalkulatornya kita untuk berurusan dengan Tuhan. Jangan pernah pakai nalar kita untuk berurusan dengan Tuhan. Come on, dia nggak bisa dibatasi hanya sekedar dengan otak kita. Kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Apapun yang terjadi, tetap sepenuhnya, totalitas, artinya apa? 100%. Tidak boleh berkurang. Ending dari kisah ini mungkin terdengar konyol, nggak masuk akal, Bapak Ibu ya. Karena Yesus menyuruh Simon, apa yang udah sering Simon lakukan. Dia sudah sering, disampaikan di awal tadi, dia sudah sering menangkap ikan dan lain-lain. Tiba-tiba Tuhan datang, ayo lagi yuk, gitu. Kayaknya nggak mungkin banget. Nah, itu hanya hal kecil. Yang buat saya pelajari di sini begini, Yesus hanya menyuruh Simon melakukan hal kecil yang sering dia lakukan. Saya belajar sesuatu, seringkali kita berpikir ketaatan dimulai dari hal-hal besar. Baru dimulai dengan hal-hal yang baru berpikir kecil. Sebenarnya tidak, semua dimulai dari hal-hal kecil. Maka saya punya prinsip, small is big. Di dalam kehidupan komunitas, bergereja, apapun, saya di mana di tempat, saya berkata begini, small is big. Waktu saya setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan berikan perkara-perkara besar. Waktu kita melakukan hal yang kelihatannya kecil di mata manusia, apa sih yang kamu lakukan? Allah cuma itu aja loh. Itu kan nggak ada artinya. Hey, kelihatannya kecil di mata manusia, tapi besar di mata Tuhan. Sama dengan Simon, mungkin cuma kelihatan hal sepele. Ya Tuhan, setiap hari ini orang jala ikan. Hanya hal kecil. Tetapi kita belajar di endingnya. Luar biasa. Bagaimana Simon percaya dan taat walaupun tidak mengerti sepenuhnya. Dan akhirnya apa? Berhasil mendapatkan ikan dan kapal hampir tenggelam. Tapi nggak berhenti sampai di situ, Bapak Saudara sekalian. Ketika berkatnya melimpah, yang dilakukan apa? Dia memanggil teman-temannya. Kita lihat, waktu kita setia dengan perkara kecil, ada perkara-perkara yang besar Tuhan beri buat kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadi dampak buat sekitar. Itu hal yang luar biasa. Kita tidak bisa menjadi seorang anak Tuhan yang egois, menjadi orang Kristen yang hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Enggak, kita belajar untuk menjadi dampak, menjadi berkat. Kenapa? Hal-hal kecil. Ketaatan dimulai dari hal yang simple banget. Tidak butuh hal-hal yang besar untuk kita. Gini, saya punya prinsip dalam hidup bahwa tidak ada sesuatu yang besar terjadi tanpa hal-hal yang kecil. Tidak ada uang 100.000 tanpa koin 500 rupiah. Maka nilainya menjadi berapa? 9.500 rupiah. Banyak orang ingin sesuatu yang besar, tapi tidak mau mulai dari yang kecil. Tidak bisa. Saya melewati 28 tahun kehidupan saya dengan apa? Saya tetap setia melakukan hal-hal kecil di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dengan apapun yang dipercayakan. Saya selalu belajar hal-hal kecil. Mau orang berkata apapun, kamu nggak bisa, Antoni, itu cuma begini, itu cuma begitu. Saya bilang, enggak. Selama Tuhan percayakan kepada saya tetap melakukan bagian saya. Urusan hasil itu urusan Tuhan. Amin. Nah, jadi akhir cerita Simon beralih profesi menjadi apa? Menjadi penjala manusia dan mengikut Yesus. It's a big thing buat Simon. Sebuah hal yang besar. Jadi di sini kita belajar bahwa ketaatan yang besar dimulai dari ketaatan-ketaatan yang kecil, Bapak Saudara sekalian. Jadi untuk yang kita 100% bersama Tuhan, yang pertama adalah percaya Tuhan apapun yang kita alami. Di saat-saat seperti ini harusnya buat kita lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua adalah begini. Percaya Tuhan walau hidupmu penuh kegagalan. Mungkin dunia mengajarkan, kalau kamu sudah gagal, berhenti. Tapi tidak dengan firman Tuhan. Banyak kegagalan dalam hidup kita, tetapi jangan buat kita tidak percaya kepada Tuhan. Oke? Kalau mau bicara kegagalan, sebenarnya hidup saya cukup banyak kegagalan demi kegagalan. Tapi saya bilang, saya tidak mau menyerah dalam kegagalan itu. Saya boleh gagal satu, tapi saya mau mencoba lagi. Saya mau mencoba lagi. Dan saya tetap terus belajar. Kalau hidup ini kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti untuk hidup. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan pembelajaran dan pembelajaran. Setiap hari ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Nah, mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan, Amsal 3, ayat 5 sampai yang ke-6. Sekali lagi ya, Amsal pasal 3, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia, yaitu Tuhan Yesus, akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan di atas mengajarkan kita apa? 100% kepada Tuhan. No matter what happens, 100%.
Mau hidupmu gagal, tetap percaya sama Tuhan. Nggak ada kata gini, percayalah kepada Tuhan kalau Tuhan baik. Tidak. Jadi jangan bersandar kepada pengertian yang saya sampaikan tadi. Kalau kita berpegang erat dengan sesuatu yang kita mengerti dulunya, kita tidak akan bisa berpegang erat dengan firman Tuhan. Saya akan kupas sedikit. Saya akan mulai dari ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Akuilah di sini diambil dari kata yadah, yaitu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi butuh waktu dan pengalaman pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, mari kita mengenal Tuhan dalam segala keadaan. Benar-benar kita kenal Tuhan dalam segala keadaan. Dalam kita saat kita happy, kita sedih, di saat kita kekurangan, di saat kita kelimpahan, di saat kita sehat, maupun di saat kita sakit. Bahkan di saat kita berhasil maupun gagal, tetaplah kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mengenal Tuhan itu butuh waktu dan pengalaman pribadi, bukan apa kata orang. Saya kenapa suka mengenal Tuhan secara pribadi? Karena saya punya pengalaman spiritual bersama Tuhan. Dia Bapa yang baik. Apakah salah? Pak, apakah salah kalau kita mendengarkan kesaksian orang? Tidak. Mungkin kita mendengar kesaksian hamba Tuhan, mungkin ada saudara, ada teman. I mean, it's good. Itu menjadi encourage buat kita. Itu boleh menambah semangat kita. Wih, Tuhan kita luar biasa. Berarti luar biasa dong, dia bisa ditolong Tuhan. Saya pernah saksikan, saya pernah kecelakaan, segala macam, begitu banyak kegagalan, tapi Tuhan boleh tolong. Mungkin kita mendengar, wih luar biasa ya, dia bisa. Tetapi yang lebih luar biasa, kalau kamu dan saya siang hari ini, kita punya pengenalan pribadi bersama dengan Tuhan. Itu lebih keren. Bagaimana Tuhan tolong kita, mungkin di saat seperti ini, banyak orang yang butuh pertolongan, tetapi kita bisa hidup sampai hari ini. Itu semua karena anugerah. Dan kemarin adalah salah satu anak rohani saya sedikit, dia sempat masih muda, umurnya masih jauh di bawah saya, dan kemarin saya dengar dia terkena COVID. Masih muda sekali, baru bekerja, baru lulus kuliah, dan bicara-bicara, kita memberikan sana penguatan, dan lain-lain, terus tiba-tiba dia bicara, kok aku pernah baca salah satu quotes di Instagram, begitu ya, bersyukurlah kamu yang masih hidup hari ini, karena kamu adalah favoritnya Tuhan. Dan dia bilang, berarti aku nggak favoritnya Tuhan, Bang. Saya bilang, tidak. Saya tidak setuju dengan statement ini. Kalau kamu tidak kena COVID, berarti kamu favorit. Berarti orang yang kena COVID, bukan orang favorit. No. Kita nggak bisa mengejudge, kita nggak bisa menilai orang yang kena dan tidak kena COVID, dia favorit. Semua orang anak-anak Tuhan. Kalau kamu diizinkan hari ini, terkena COVID dan sedang isolasi mandiri, atau mungkin kita hampir, kita OTG, ataupun kita masih sehat, tetap bersyukur. Artinya apa? Tuhan sayang. Even kamu kena COVID, tetap bersyukur. Kalau kamu sembuh, jangan sia-siakan hidupmu. Dan kalau kamu yang sehat saat ini, jangan sia-siakan hidupmu. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan beri kamu hidup, Tuhan beri kamu nafas. Jadi berkat dimanapun kamu berada. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Nggak usah berpikir, apa aku harus kena COVID dulu ya, baru aku bisa menjadi berkat. Kita mesti belajar sesuatu. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang suka mencari sensasi hal-hal yang nggak penting. Belakangan muncul berita orang yang nggak percaya COVID, mulai aneh-aneh, menghirup nafas dari orang COVID dan lain-lain. I mean, stop. Ayo kita mulai perbaiki pola pikir kita mulai perbaiki gaya hidup kita. Ya, di saat seperti ini, kita nggak cuma butuh iman yang sehat, kita butuh iman, imun, amin kita sehat gitu ya. Di Surabaya lagi rame tuh. Iman, imun, dan amin kita sehat. Ya. Itu tuh kita 100% bersama dengan Tuhan. Saya katakan dengan dia, hidupmu, kamu anak muda ini saya bilang sama dia, kamu ingat waktu kamu pertama kali mau dibaptis, kamu ingat nggak kenapa kamu menyerahkan hidupmu sama Tuhan? Hey, Tuhan sayang sama kamu. Sampai detik ini pun, bahkan dia sampai sesak nafas, hilang indera penciuman, 1 minggu lebih. Masih muda, baru sekitar umur 20, atau masih muda banget. Dan saya bilang, Tuhan sayang sama kamu. Jadi jangan pernah kita mengecilkan Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang. Oh, saya sudah doa nih tiap hari. Hidup saya gagal nih. Saya nggak pernah berhasil. Saya selalu gagal. Berarti Tuhan nggak sayang sama saya. No. Yang poin kedua saya katakan apa? Percaya Tuhan, walau hidupmu penuh dengan kegagalan. Apakah gampang menjalaninya? Gampang kalau bersama dengan Tuhan. Nah, saya selalu belajar dalam setiap hidup ini, setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Toh pun kalau kita belum menemukan solusinya, kita tetap menikmati, enjoy the process. With a progress. Hidup ini mesti punya progress, saudara sekalian. Saya bukan bicara progress artinya sesuatu kalau ini perumpamaan saya di Surabaya dulu ya, kalau misalnya di gereja dari guru sekolah minggu, nanti anak jadi asyir. Bukan soal level jabat. Saya bicara progress begini, kamu semakin hari semakin lebih dewasa bersama Tuhan. 100%mu bersama Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Tidak tergoyahkan.
Orang kiri kanan boleh berkata apapun, tetapi kamu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu baru keren. Saya rindu jemaat Rock Batam khususnya menjadi umat-umat pilihan yang 100% buat Tuhan. Di saat seperti ini, kemarin Pastor Roni sempat menyampaikan, ini loh saat-saat yang terbaik di mana kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi dampak di saat seperti ini. Kita nggak usah keluar pakai baju salib gede. Cukup kita jadi berkat bagi mereka. Mereka tahu Tuhan disenangkan. Bukan kita yang disenangkan, tapi Tuhan. Makanya dalam hidup ini kita mesti belajar untuk benar-benar total serahkan kepada Tuhan. Semua aspek hidup kita serahkan sama Tuhan. Jangan kita ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami sebuah masalah, sebuah tragedi besar, sebuah kehilangan, kita sibuk menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan sana sini, sehingga kita tidak punya waktu untuk introspeksi diri. Tapi Bu dengar, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizat tetap terjadi sampai hari ini. Kalau kita tetap 100% sama Tuhan, mau hidup kita gagal sekalipun, tetap tidak akan Tuhan tinggalkan kita. Apakah kegagalan Tuhan boleh izinkan? Saya percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, semua lewat perkenanan Tuhan. Semua Tuhan izinkan karena apa? Karena ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Saya tetap yakini sampai hari ini. Dan saya mau katakan adalah begini, hasil adalah urusan Tuhan. Tetapi bersandar kepada Tuhan adalah bagian kita. Saya ulangi ya, hasil adalah urusan Tuhan. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan adalah bagian kita. Saya percaya sampai hari ini, kalau kita 100% buat Tuhan, Tuhan nggak mungkin tinggal diam. Kalau kita benar-benar kita 100% buat Tuhan, maka Tuhan nggak akan pernah tinggal diam buat kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, situasi nggak tentu. Hari ini PPKM tanggal 25 bakal diperpanjang atau tidak, ada yang bilang dilonggarkan, begini-begini. Tetap bersandar sama Tuhan. Di dalam pekerjaan, beberapa waktu yang lalu ada sharing dengan saya masalah pekerjaan, ada yang masalah keluarga. Saya bilangin tetap bersandar sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Toh pun kalau memang sampai detik ini belum ada titik terang, tetap percaya sama Tuhan. Percaya, akuilah dia. Benar-benar, kita benar-benar percaya sama Tuhan. Saya tadi sempat lupa yang di ayat yang kelima, Bapak Ibu ya. Saya jelaskan di ayat yang kelima dikatakan apa? Percaya. Untuk dapat percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa pakai pengertian sendiri. Nah, di sini kata-kata percaya diambil dari kata yang namanya, sebenarnya tadi saya ada catat, baltah, artinya apa? Kita berpegang erat ya. Baltah, kita berpegang erat, kita mengandalkan, kita bersandar kepada Tuhan dan kita tidak melepaskannya. Jadi waktu kita bersandar sama Tuhan, kita hanya berpegang erat sama Tuhan. Kita benar-benar memegang secara penuh Tuhan. Kita nggak berpegang kepada manusia. Kita nggak bisa mengandalkan manusia siapapun. Saya pelajari belakangan ini banyak orang-orang yang cukup ternama, cukup punya segalanya, dan dipanggil Tuhan. Baru-baru ini kita dengar di Malang, salah satu pengusaha paling top memiliki segalanya. Bahkan ketika dia kena COVID, dia berangkat dengan jet pribadi. Semua dia punya. Loyalnya gini, ketika orang yang paling punya segalanya, masa dia nggak bisa prepare? Tapi kalau Tuhan bilang, it is finished, mau bagaimana? Apa artinya kita punya segalanya? Apa artinya kalau kita hanya memiliki, tapi kita nggak bisa menjadi berkat? Buat apa? Waktu saya dengar salah satu di Surabaya, salah satu pemilik hotel ya, grup ya, Samator meninggal. Saya lihat pertama kali Surabaya ada vaksinasi, dipakai hotelnya dia menyiapkan tempatnya menjadi grup tabung oksigen dan lain-lain. Luar biasa orang ini. Apakah dia Kristen? Ada yang bilang bukan. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bagaimana cara mengasihi. Kita tahu Allah itu adalah kasih, tapi hidup kita nggak penuh dengan kasih. Kita buat apa? Kita munafik di hadapan Tuhan. So, siang hari ini kita saya mengencourage sama-sama. Yuk kita belajar dan kita melakukan firman Tuhan. Kita tidak cuma sekedar kita tahu dan kita belajar. But we have to do. Kita harus melakukan. Kita tahu firman Tuhan, kita belajar dan kita melakukan firman Tuhan. So, 100% buat Tuhan, apapun yang terjadi, tidak akan membuat kita mundur bersama dengan Tuhan. Kondisi boleh membuat kita sakit. Kondisi boleh membuat kita stres. Keadaan tidak pasti, ekonomi tidak pasti. Tetapi percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Nah, siang hari ini saya cuma sampaikan hal ini aja dan saya harap kita boleh belajar bersama-sama dan bisa menguatkan satu sama lain. Dan saya rindu bahwa siang hari ini Tuhan boleh pulihkan kita semua. Berkat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan ada bagi saudara dan saya di siang hari ini.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, terima kasih buat segala hal yang sudah Engkau beri bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk nafas yang sudah Engkau beri. Kami tetap selalu mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Bahkan mungkin di antara kami yang sedang sakit, yang sedang isoman, atau apapun itu. Kami tetap mengucap syukur kalau sampai hari ini Engkau tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami mungkin sudah tidak 100% kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami hanya sekedar rutinitas kepada Engkau. Tapi kami mau Tuhan, kami punya hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik. Kami mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Dan kami percaya kalau mujizat-Mu boleh terjadi sampai hari ini. Bapak, Kamu berdoa buat jemaat-Mu di Rock Batam, dimanapun mereka berada saat ini. Tetap Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Engkau jaga mereka selalu. Memberkati mereka dalam pekerjaan Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka ya Bapak. Kami percaya lawatan-Mu boleh terjadi. Dan kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak mungkin meninggalkan kami. Dan kami tetap setia berpegang teguh kepada-Mu. Kenapa? Karena kami tahu bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau menyertai kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Brother Anthony yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati, dan saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum menabur, ini ada logo viewernya. Untuk yang perpuluhan dan diakonia, Bapak Ibu bisa lihat nomor rekening yang ada di bawah. Ya, kalau yang 879 itu rekening perpuluhan dan persembahan, yang 439 adalah untuk diakonia dan misi. Ya, jadi setiap persembahan Bapak Ibu sangat berarti buat pelayanan dalam wadah GBI Rock, dan setiap persembahan Bapak Ibu itu bisa menjadi berkat bagi pelayanan GBI Rock. Saatnya kita berdoa dulu untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau masih anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh ambil bagian dalam ibadah melalui Zoom. Dan terima kasih untuk Brother Anthony yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan pakai dia lebih ajaib lagi Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau pada siang hari ini kami juga masih diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang ditaburkan oleh setiap jemaat-Mu pada siang hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Tuhanlah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, ajar kami Tuhan untuk kami tetap menabur dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dan biarlah dengan sukacita kami mau menabur Tuhan, memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam.
Ya. Di Tuhan, saudara diberkati, semua yang diberkati, angkat tangannya ke atas, luar biasa, haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya melihat di sini ada Poppy, ya, Poppy yang dulu juga jemaat kita, yang lama tidak muncul, dia ada di Australia, sekarang ada di Batam, lagi buka kafe yang bagus itu, saudara, kalau lihat kafe yang ada gambarnya love, dia manajernya. Ada Poppy ya. Poppy, selamat datang sebelumnya. Oke, happy birthday, hari ini ulang tahun dia. Saya tadi sudah doakan, ya. Amin. Ada Pak Untung. Pak Untung, selamat datang. Shalom. Selamat bergabung dengan kita kembali, Pak Untung. Puji Tuhan, ya. Ada Susana. Susana yang nanti sebentar akan dibaptis. Ya, Susana, boleh angkat tangan Susana. Susana akan dibaptis sebentar jam 1. Nanti yang mau ikut ya untuk mendoakan Susana dibaptis, juga ada Dohan Kevin. Dohan Kevin akan dibaptis. Ada Dohan. Dohan Kevin yang akan dibaptis hari ini ya jam 1. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa buat 2 luar biasa jiwa yang Tuhan menangkan hari ini. Malaikat surga bersorak-sorai. Katakan amin. Ya, nanti jam 1 dibaptis di tempat saya di Lapanbil, saudara yang datang boleh ya, kita bersama-sama mengucap syukur. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya setiap apa? Ada Pak Abraham. Oh, Pak Victor, bapaknya Antoni. Ada Pak Abraham, bapaknya Antoni. Ya, Pak Abraham Victor. Dia melihatkan anaknya luar biasa. Pak Abraham nanti puji Tuhan, ada Bu Nani, Pak Abraham semua. Ya, selamat, saya enggak buka-buka ini soalnya. Pak Abraham, selamat datang bergabung kembali dengan Rock Batam. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nanti kapan-kapan ini si Poppy boleh ya kita bikin acara di sana Barelang. Saudara yang belum pernah ke Barelang paling ujung, Poppy adalah manajer di sana. Kita dapat diskon banyak. Yuk, kita berdoa ya. Saya berdoa untuk Susana dan Dohan hari ini akan dibaptis. Saya percaya Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Buat hari ini Tuhan kami sudah ikut beribadah bersama-sama dengan umatmu Jemaat Rock. Terima kasih buat Pastor Antoni yang sudah memberkati kami. Bapak bawa kami terus Tuhan. Naik-naik dan tidak pernah turun. Kami tidak takut karena kami tahu kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati seluruh keluarga besar Jemaat Rock yang ada di Batam. Yang bersama-sama dengan kami. Apapun Tuhan persoalan masalah hamba-Mu tidak tahu. Tapi Yesus, Engkau Allah yang maha tahu. Kau mengasihi yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Yang mereka mendapat, oh Tuhan, hal yang jalan buntu. Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa Tuhan. Kegagalan tadi seperti kegagalan makin bangkit Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga Susana dan Dohan yang sebentar akan dibaptis. Bapak, kedua anakmu sudah mengambil keputusan untuk hidup lahir baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang boleh menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang percaya dan bersama-sama mengatakan amin. Wow. Siap, luar biasa ya. Puji Tuhan. Thank you, Brother Anthony. Tony, terima kasih. Mungkin ada Pak Bambang mau berkata, Pak Antoni ini luar biasa. Ya, puji Tuhan, cepat datang ke Batam. Harus cepat-cepat, nggak usah takut PPKM. Amin. Ya, amin. Batam dalam keadaan aman-aman. Haleluya. Iya. Ada Pak Bambang, silakan. Pak Bambang. Ada komsel, ada ya? Nggak ada. Minggu depan komselnya di tengah minggu. Oke. Oh ya, saya tambah pengumuman sebentar ya. Iya. Nanti mungkin kalau kita masih terus Zoom, kita ada doa malam. Ya, doa malam yang penting dulu jadi pagi enggak bisa. Kita ambil seminggu sekali atau 2 minggu sekali doa malam. Supaya sama-sama kita pujian penyembahan. Kita bersama-sama. Dan ada Pastor Antoni, ada Edward, ada Andre, ya. Nanti Katie akan mengatur untuk kita pujian penyembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Malam. Silakan Pak Bambang.
Ya, salam semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Baik, Pak Bambang. Ya, sangat diberkati oleh Pastor Anthony dan saya lihat semakin tajam ya. Dan Semakin tajam. Semakin tajam Seperti dan pedang. Wah, Pak Bambang mengatakan. ya, saya percaya bahwa kita semua sangat diberkati di Ini pada senior 20 tahun. Ya, walaupun apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah mundur. Ya, amin. Berikan 100% ya kepada Tuhan ya, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan keistimewaan yang Tuhan berikan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan kekal itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, mahal harganya. Oleh karena itu, marilah kita pertahankan apapun yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita percaya saja bahwa Tuhan pasti akan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya, saya tidak berpanjang lebar, mungkin ini saja yang saya berikan. Ya, terima kasih Pastor Anthony yang sudah memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Pulang Batam ya Anthony, segera kita doakan. Haleluya. Ini pada nunggu. Ini Poppy di kafenya. Boleh enggak ini acara di kafenya? Jauh Barelang paling ujung ini. Kafe yang paling baru Venanta. Ya, nanti bisa di situ anak-anak muda, bisa di situ kafenya luar biasa. Di seluruh Barelang paling bagus. Dia lagi kerja nih. Ayo Poppy. Lagi iya masak. Bu, silakan sambil kerja Bu. Ya. Iya boleh, katanya enggak PPKM dia bisa duduk, bisa makan di situ. Bisa, Haleluya. tapi tetap kita ada pembatasan untuk setiap pengunjung, jadi tetap ada prokes. Bisa dine in, tapi kita prokes saja. Amin. Sebentar lagi juga kalau mau datang. Katanya sebentar lagi akan dibangun hotel dengarnya, jadi kita bisa nginep bikin retreat di sana. Ya, bagus sekali pemandangannya. Kita villanya ada wooden villa sama model villa untuk Santorini. Wow, saya lihat memang persis Bali banget. Semua gaya Bali. Jadi puji Tuhan. Poppy, thank you ya bergabung terus bersama kita. Semua jemaat, Tuhan memberkati, sehat selalu Bu Rudi. Ya, happy birthday. Happy thank birthday. you. Thank you Bu, terima kasih. Ini master dari Australia, masak sendiri dia. Haleluya. Ayo, shalom semua. Ada Pak Edi. Pak Edi nanti ikut datang baptis. Pak Edi, Susana sama Dohan. Pak Edi mana Pak Edi? Pak Edi Plesti. Edi Susanto Plesti boleh dua-dua. Edi Susanto bagaimana? Jam berapa, Bu? Pak Edi Wagem. Jam 1. Jam 1. Jam 1. Ya. Itu kalau ada waktu saya ke situ ya. Loh, jangan nanti kalau ada waktu. Wajib. Janji masak, Bu. Walah, janji masaknya diundur. Ini 2 jiwa loh, luar biasa. Ya. Yang satu mau masuk dalam pernikahan, Dohan ya. Dohan, Kevin masuk dalam pernikahan, luar biasa. Ini kita persiapkan. Anak muda ya. Anak muda, bakalnya mantu dari Pak Tris. Wow. Haleluya. Pak Tris punya menantu. Iya. Ya. Persiapan. Haleluya. Satu anak muda, Susana. Ini bagiannya Anthony ini harusnya. Banyak ini anak muda yang mau dibaptis pada nunggu. Anaknya Pak Tris yang laki ya? Anak Pak Tris yang perempuan. Perempuan Pak Tris. Yang Susana juga mau di ini Bu ya? Yang Susana juga mau menikah ya. Ini Susana juga menikah. Oh iya. Calonnya mau konseling sama Pak Edi. Calonnya Gino Bu. Calonnya Gino. Gino. Yes. Saya banyak anak-anak muda yang sudah mau dibaptis ya. Nanti persiapan. Puji Tuhan. Oke. Persiapan tidak ada. Febri mau bicara? Febri? Ya Tante, aman Tante. Ya ini puji Tuhan, ya luar biasa. Jadi nanti kita jam 1 ya Tante. 1 ya. Sebelum jam 1 kita sudah siap supaya mereka juga disiapin. Mendung. Jadi enak. Kolam renangnya enak. Mendung suasananya. Jadi puji Tuhan. Siapkan Pak Gideon baju selamnya, anduk saya. Oke.
Haleluya. Di sini ada tadi ada yang baru-baru saya lihat Pak Ayub. Pak Ayub ada di tempat. Ya. Haleluya. Pak Edi, Punita. Ada Flora. Udah 2 minggu nggak datang ya. Ada Flora. Joni datang. Joni ada. Flora siapa? Flora. Flo. Hendrik, Flora Fedrik. Iya, Flo-nya. Oh, Flor, mana? Kok enggak kelihatan? Mak pakai handphone ini apa jadi enggak kelihatan satu-satu? Haleluya, Flor. Ya, puji Tuhan. Anak-anaknya kangen ya, maknya kangen sama anak-anak ini. Kalau mantunya Pak. Maria. Tadi ada Yuda kok, ada Maria, ada Yuda. Iya, ada Yuda, ada Cieni, ada juga. Oh tadi. ya. Puji Tuhan, nggak bisa nyapa ini, nggak kelihatan kapan wajah gereja. Ini ada Gino juga. Gino, oh ya Gino. Calonnya Susana. Yang mana Gino? Muncul dong Gino. Tadi muncul. Bukannya yang mana? Boleh berada. Ini berada Gino ini. Tante. Mana? Saya tak lihat nih. Nah ini Tante. Mana? Bentar Tante. Gino. Oh ini. Oh iya. Ini nah. Yang suka tak cari sama emak ini Gino. Mana ini? Ya Gino ini Gino tuh biasa duduk di belakang di samping itu tiang. Oke, Tuhan berkati Gino ya. Nanti datang ya Gino ya ke rumah mak. Kangen sampean. Haleluya. Ya. Yang itu dulu anu apa di Re juga ya. Iya. Sama Re. Ya. Haleluya. Ada Bulan, Tuhan memberkati ya. Siap. Nanti ada Bu Tina, ada Bu Linda Arjun, bantu untuk datang main gitar. Pak Edi, ya sehat semua. Semuanya sehat ya. Tuhan, tetap prokes. Apa kita yang mau jalan-jalan ke Barelang ditunggu Popi itu, lihatin Popi sudah siap-siap di Barelang. Cuma agak jauh sedikit. Ayo jalan-jalan, siapa yang ngejak? Mak mau, Mak. Ayo. Mak mau ikut habis baptisan. Ujung ya, paling ujung ya, ya, paling ujung, paling bagus. Yang ada biasa gambar orang-orang suka foto gambar hati itu loh. Venanta yang paling baru. Ya, paling itu paling bagus, makanannya enak-enak juga. Tapi enggak tahu saya motif ayam penyet jadi kasih sama Popi. Makanan bule semua. Makanan dia. Paling ujung berarti yang ada makanan burger kalau nggak salah ya. Ada Pak. Iya, ada burger itu ya. Perentan. Kemarin ada jual ayam penyet, tapi ada yang kayak kasih masukan gitu jauh-jauh ke Barelang makan ayam penyet. Jadi kita rubah akhirnya. Oh, tapi kalau ayam penyetnya Bu Rudi lain cerita. Oh, ya. Itu loh, Pop. Wah, itu lain, legend, Pak, legend. Legend Sambelnya, itu. Pop. Jadi supaya sampai sana makannya sambelan, Pop. Iya. Ini manajernya jadi ditentukan dia. Kalau dia enggak terima ya kita enggak bisa apa-apa. ada makanan Indonesianya juga. Masih ingat kan, Poppy? Happy birthday, Poppy. Masih ingat kan, Febri? Masih ingat kan? Happy birthday. Cuman lama ke Australia. Oh iya, aman. Oh iya. Tinggal tunggu bos ini. Bos Bugem. Iya, Bugem nggak bisa nyetir. Iya, jembatan 4 ada penyekatan sih. Cuma kalau sore jam 3 gitu udah nggak ada. Oh. Ya, ada jam-jam tertentu. Udah boleh masuk. Ya, cuma kalau mau ke sini kasih tahu aja, mau ke Desa Alam Seranta, mau ketemu sama Ibu Karol atau Pompi gitu. Oh, Ibu Karol. Masuk. Ya. Ya. Ayo, siapa sih ngejak Mak ya? Mak tunggu lo ya habis baptisan. Aman. Lili itu mana Lili mau ke pantai itu Lili? Lili ayo. Pantai tutup. Pantai tutup. Sampai 2 Agustus sih. Sampai 2 Agustus tutup. Ya, ayo. Jadi cuma makan aja, nggak di pantai. Ya, cuma Desa Alam aja Veranta Cafe buka. Oh. Loh, Desa Alam kan kelihatan pantai-pantainya juga. Bisa. Bisa turun bawah kan pantai itu. Iya. Nanti kalau mau ke pantai, saya ajak ke Reviola aja. Saya bukain pintu situ. Oh, Reviola. Iya.
Wah itu paling ujung semakin cantik pantainya. Iya, pasirnya Makanya, putih, Pak. Yang putih ya. Nanti kita bikin retreat sudah setelah COVID selesai nih di sana. Ya. Doa di sana. Siap. Pembangunannya sudah selesai, ya. Iya, siap. Oke, iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Selamat semuanya. siang, ya. Selamat Persiapan siang. baptisan. Tunggu Susana sama Iya, Dohan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Sehat selalu. Ya. Li, semua sehat. Pak Bambang, Pak Edi semua sehat. Christine, Christine-nya Pak Tris itu ada. Oke, Maria, Christine. Iya. Oke, ya. Baik. Kita tutup. Iya, Bu, iya. Tuhan Ya, berkati. kita siap-siap untuk baptisan.